Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Salwa Al-Ghaida dengan MPM 2315061034 dari kelas PSTIB kelompok jaringan komputer E. Di sini saya akan membahas terkait modul 2 sebagai tugas akhir praktikum jaringan komputer, di mana di sini saya akan membahas materi Build a Switch and Router Network. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi router dan switch menggunakan perintah-perintah dasar. Oke, langsung saja kita masuk ke tahapannya, di mana tahap pertama di sini saya akan membuat topologi jaringannya menggunakan dua PC serta satu switch dan satu router. Kita akan tambahkan PC 1. Di sini ada PC 2. Setelah itu saya akan menambahkan switch di sini. Lalu akan menambahkan router dengan tipe 4331. Dengan kita menggunakan router 4331 ini, maka kita akan masukkan default gateway-nya. Setelah itu kita akan mengganti nama untuk perangkatnya, di mana PC pertama diubah nama menjadi PC A, lalu switch itu S1. Setelah itu router itu kita ubah menjadi R1. Kemudian untuk PC yang kedua kita ubah namanya menjadi PC B. Kemudian setelah itu kita akan menghubungkan dengan kabel, yaitu dengan kabel copper straight through, di mana di sini kita akan pilih fast Ethernet, lalu di sini fast Ethernet 06. Lalu untuk switch ke router itu masih menggunakan kabel yang sama dari fast Ethernet 05 ke gigabit Ethernet 01. Setelah itu untuk router ke PC B ini menggunakan gigabit Ethernet 00 ke fast Ethernet 0. Nah, dapat lihat di sini bahwa kabelnya masih berwarna merah. Terdapat tanda segitiga berwarna merah. Ini menandakan bahwa kabel atau portnya itu belum terhubung, dikarenakan routernya ini belum terkonfigurasi. Jadi apabila kita ingin melakukan ping antara PC A ke PC B ataupun sebaliknya, atau switch ke PC B, maka kita harus mengkonfigurasi routernya terlebih dahulu, karena router ini berfungsi sebagai penghubung antara wilayah wilayah lokal yang satu dengan wilayah lokal lainnya. Jadi di sini PC A dan switch 1 ini merupakan wilayah area jaringan lokal yang pertama, dan PC B ini merupakan area jaringan lokal yang kedua. Jadi agar dapat berkomunikasi atau agar dapat terhubung, maka kita harus mengkonfigurasi routernya terlebih dahulu. Oke, langsung saja untuk membuktikan apakah benar bahwa apabila routernya belum dikonfigurasi, maka tidak dapat melakukan ping antara PC A, PC B maupun sebaliknya. Oke, langsung saja kita buktikan. Di sini kita akan melakukan IP configuration yang terlebih dahulu untuk di PC, di mana untuk PC A itu IP-nya 192.168.13. Lalu di sini subnet masknya sudah. Terus kita akan memasukkan default gateway-nya. Lalu kita akan beralih ke PC B, program desktop, IP configuration. Kita masukkan IP-nya sesuai dengan modul 168.0.3. Lalu sini subnet masknya, lalu ini default gateway-nya kita ubah. Oke, di sini kita akan coba untuk ping-nya. Ping 192.168.0.3.
dapat dilihat di sini. Keterangan yang muncul itu request timeout dikarenakan routernya ini belum dihubungkan, belum dikonfigurasi. Jadi dia itu keterangannya request timeout. Oke, di sini kita akan langsung saja masuk ke konfigurasi routernya. Klik CLI. No. Bentar. Sini kita akan masuk ke enable. Nah, enable ini berfungsi untuk masuk ke mode privilege X agar bisa menjalankan perintah konfigurasi. Lalu di sini kita akan menjalankan perintah configure terminal. Ini untuk berpindah ke global configuration mode untuk melakukan pengaturan dasar router. Setelah itu kita akan masukkan perintah host name R1. Sini untuk mengubah nama perangkat menjadi R1 untuk routernya. Lalu setelah itu kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu no IP domain lookup, dimana ini digunakan untuk menonaktifkan DNS lookup. Tanpa ini jika pengguna salah mengetik perintah, router akan mencoba mencari nama host ke DNS dan menyebabkan delay beberapa detik. Setelah itu kita akan masuk perintah selanjutnya, yaitu ada enable secret class, dimana enable secret class ini digunakan untuk membuat password terenskripsi untuk masuk ke mode privilege X, dimana password ini tidak mudah dibaca karena disimpan dalam bentuk hash. Selanjutnya kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu line console 0. Sini kita masuk ke line console 0, lalu kita akan masuk ke perintah selanjutnya, yaitu password Cisco. Ini digunakan untuk menetapkan password Cisco untuk login via konsol. Lalu setelah itu kita masuk ke login. Ini untuk mengaktifkan verifikasi login agar setiap pengguna ini harus memasukkan password ketika ingin mengakses router lewat konsol. Kita akan masuk ke perintah selanjutnya, itu ada line VPA 04, dimana ini untuk masuk ke konfigurasi virtual terminal untuk akses remote. Lalu kita akan masuk ke perintah selanjutnya, itu ada password Cisco untuk memberikan password Cisco untuk akses jarak jauh. Lalu kita masukkan perintah login untuk mengaktifkan sistem login agar akses telnet terlindungi. Lalu setelah itu kita akan masukkan exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan masuk ke perintah selanjutnya, itu service password and encryption, dimana service password encryption ini untuk menenskripsi semua password teks biasa yang ada di dalam konfigurasi, dimana fungsinya itu untuk mencegah agar orang lain ini melihat password asli ketika mengetik show running config. Lalu setelah itu kita akan masukkan perintah selanjutnya, yaitu banner MOTD and authorized users only. Jadi ini merupakan pesan peringatan yang muncul setiap kali seseorang ini masuk ke dalam perangkat. Pesan ini digunakan sebagai peringatan hukum atau etika bahwa hanya pengguna yang berwenang yang boleh atau yang hanya dapat mengakses perangkat. Selanjutnya kita masuk perintah selanjutnya, yaitu masuk ke interface gigabit 0/0. Lalu kita akan masukkan IP-nya, IP address-nya sesuai dengan yang di modul. Nah, setelah itu kita akan memberikan alamat IP address version 6 global unicast
agar mendukung komunikasi IP versi 6. Oke, setelah itu kita akan memberikan alamat link lokal yang wajib ada untuk komunikasi IP versi 6 di jaringan lokal. Seperti ini. Lalu setelah itu kita akan no shutdown. Yang digunakan untuk mengaktifkan interface karena secara default semua interface ini dalam kondisi shutdown. Lalu di sini kita akan exit. Selanjutnya kita akan masuk ke interface Gigabit Ethernet 01. Setelah itu kita akan masukkan IP-nya untuk menetapkan alamat IP version yang keempat untuk berfungsi sebagai gateway PCA. Setelah itu kita akan menambahkan alamat IP versi 6 Global Unicast untuk subnet yang kedua. Di sini juga kita akan menetapkan alamat link lokalnya untuk IP versi 6. Lalu kita akan mengaktifkan dengan mengetikkan perintah no shutdown agar interface-nya aktif. Sini kita akan klik exit. Setelah itu di sini kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menambahkan deskripsi dan menyimpan konfigurasi. Dimana di sini kita akan masuk ke interface Gigabit 01. Lalu di sini kita akan menambahkan perintah description. Ini digunakan untuk menambahkan deskripsi agar dokumentasi jaringan lebih jelas. Ini kurang D. Setelah itu kita akan klik exit. Setelah itu kita akan masuk ke interface Gigabit 00. Lalu di sini kita akan masuk menambahkan deskripsinya juga. To host exit. Nah, sini juga kita dapat mengaktifkan kemampuan router untuk melakukan routing IP version 6 antar jaringan dengan perintah IP 6 unicast routing. Nah, setelah itu di sini kita dapat menyimpan. Sini kita akan exit. Nah, setelah itu di sini kita akan memasukkan perintah copy running config startup config, di mana ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi aktif ke memori permanen agar tidak hilang saat perangkat dimatikan. Copy running config startup seperti ini.
Lalu di sini kita akan coba mengatur waktu sistem seperti ini, yang digunakan untuk mencatat waktu pada log dan event router. Oh, ini double. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke konfigurasi switch-nya. Sini kita akan masuk ke perintah pertama, yaitu enable. Dimana enable ini digunakan untuk masuk ke privilege mode. Dimana enable ini digunakan untuk masuk ke mode privilege X. Lalu di sini kita akan masuk perintah configure terminal untuk masuk ke global configuration. Lalu setelah itu kita akan masukkan namanya menjadi S1, nama perangkatnya menjadi S1. Lalu setelah itu kita akan menonaktifkan DNS lookup juga dengan perintah no IP domain lookup. Setelah itu kita akan masuk ke interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Nah, ini telah masuk. Lalu di sini kita akan masukkan IP-nya. Nah, di sini masukkan IP untuk VLAN 1 agar switch dapat diakses via jaringan. Lalu setelah itu kita akan masukkan perintah no shutdown. Ini digunakan agar interface-nya aktif. Lalu di sini kita akan menentukan gateway agar switch ini dapat diakses dari luar subnet. Kita akan masukkan perintah ini. Lalu di sini kita akan exit terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan masukkan perintah copy running config. Startup config agar disimpan. Tujuan dari copy running config startup config ini digunakan untuk menyimpan semua perubahan yang telah dijalankan agar perubahannya itu tersimpan dan tersimpan ke NVRAM. Jadi kita tidak perlu menjalankannya ulang. Jadi telah tersimpan. Oke, di sini kita akan coba untuk menampilkan tabel routing menggunakan perintah show IP route. Show IP route. Perintah ini untuk menampilkan semua rute IP version 4 yang diketahui oleh router 1, di mana setiap baris router memiliki kode awalan C, itu berarti connected, yang artinya jaringan langsung terhubung dengan interface router, lalu L lokal yang menunjukkan alamat IP yang dimiliki oleh interface router itu sendiri, seperti ini. Lalu dari tabel ini, kita ini dapat tahu bahwa router ini mengenali dua jaringan yang terhubung langsung, yaitu
IP 192.168.0.0 dan IP 192.168.1.0. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan tabel routing IP version 6 dengan perintah seperti ini. Nah, jadi ini sama seperti IP version 4. Setiap entry ini memiliki awalan C dan L, di mana C itu sebagai connected dan L itu sebagai lokal. Jadi pada hasil ini dapat diketahui bahwa router ini menampilkan dua jaringan IP version 6 aktif yang masing-masing pada interface yang berbeda. Jadi fungsi dari perintah ini ialah untuk memastikan router telah mengkonfigurasi alamat IP version 6 dengan benar dan bisa melakukan IP version 6 unicast routing antar jaringan. Setelah itu, di sini kita akan menampilkan status interface IP version 4. Ini kita akan masukkan perintah show IP interface brief. Nah, dapat lihat sini bahwa ini menampilkan daftar semua interface beserta alamat IP, status fisik, dan juga status protokolnya. Di mana kolom status ini menunjukkan kondisi fisik interface, apakah kabel ini terpasang dan aktif. Kemudian kolom protokol menunjukkan apakah layer 2 atau 3 berjalan. Jika keduanya up, berarti interface ini aktif dan berfungsi normal. Jadi fungsi dari perintah ini untuk memberikan gambaran cepat apakah seluruh interface yang dikonfigurasi ini sudah aktif atau sudah no shutdown, dan IP-nya ini sudah sesuai dari rencana atau belum. Kemudian di sini kita akan lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu kita akan melihat detail interface IP version 4. Show IP interface. Jadi keterangan yang muncul itu, informasi yang muncul itu meliputi alamat IP, status interface, hardware address, MTU, kecepatan, duplex, dan lain-lainnya. Jadi fungsi perintah ini digunakan untuk pengecekan menyeluruh terhadap satu interface secara rinci, termasuk troubleshooting jika terjadi gangguan konektivitas. Kemudian di sini juga kita masukkan perintah selanjutnya, yaitu untuk menampilkan detail interface IP version 6. Show IP version 6. Mana ini menunjukkan bahwa IP version 6 ini aktif, memiliki alamat global unicast dan link lokal, serta sudah bergabung dengan grup multicast standar. Selanjutnya kita akan menampilkan ringkasan interface di switch-nya. Kita akan masuk ke CLI. Kita akan masuk ke show IP interface. Show IP interface brief. Kurang R tipe. Nah, ini menampilkan status semua port pada switch S1. Jadi ini menampilkan statusnya dan juga protokolnya up ataupun down. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa VLAN 1 aktif dan memiliki alamat IP yang sudah dikonfigurasi. Oke, selanjutnya kita di sini akan mencoba ping satu persatu, dimulai dari PCA. Karena routernya telah dikonfigurasi, apakah sudah bisa? Sini kita akan coba mulai dari ping PCA ke PCB. Ping 192.168.
Nah, ini menandakan bahwa pingnya berhasil. Ini kita akan coba ping switch. Ping 192 168 1.2. Nah, ini juga berhasil. Lalu kita akan coba ping routernya. Ping 192 168 dan ini juga berhasil. Lalu kita akan coba ping dari PCB ke PCA, switch dan juga router. Nah, di sini kita akan ping 192 168 1.3. Nah, ini juga telah berhasil untuk di ping. Lalu kita akan coba ping switchnya juga dengan perintah ping 192 168 1. Nah, ini kita akan tunggu beberapa saat. Nah, kita salah masukkan IP-nya tadi. Kita akan tunggu beberapa saat untuk ping ke switch dari PCB ke switch. Nah, setelah itu kita akan ping PCB ke router 168 Nah, ini juga berhasil. Selanjutnya kita akan coba ping dari switch-nya. Di sini kita coba ping ke PCA 192 168 1.3. Nah, ini sukses, yang artinya berhasil. Kemudian kita akan masukkan ping 192 168 0.3. Ini juga sukses. Lalu kita akan coba ping ke router. Ping 192 168 lalu ini juga sukses. Lalu kita akan coba dari router untuk ping keseluruhannya. Lalu sini kita akan ping ke PCA terlebih dahulu, ping 192 168 1. Nah, ini telah sukses. Lalu kita akan ping ke PCB. Ini juga sukses. Lalu kita akan coba ping ke switch. Nah, ini juga sukses. Oke, setelah itu saya akan menjawab pertanyaan refleksi. Jadi untuk pertanyaan refleksi yang pertama, jika interface gigabit 01 menunjukkan status administratif lead down, perintah apa yang digunakan untuk menyalakannya? Apabila interface gigabit Ethernet 01 pada router dalam kondisi administratif lead down, artinya interface tersebut dinonaktifkan secara administratif oleh sistem. Untuk mengaktifkannya digunakan perintah no shutdown di mode konfigurasi interface. Setelah perintah ini dijalankan, maka statusnya akan berubah menjadi up yang menandakan bahwa interface sudah aktif dan dapat mentransfer data. Langkah ini penting karena jika interface tetap shutdown, perangkat yang terhubung tidak akan bisa berkomunikasi meskipun alamat IP telah dikonfigurasi dengan benar. Kemudian pertanyaan yang kedua itu ialah apa yang akan terjadi jika interface gigabit Ethernet 01 di router dikonfigurasi dengan IP yang salah, misalnya 192.168.12. Jika interface gigabit Ethernet 01 dikonfigurasi salah, misalnya diberi
192.168.1.2, padahal seharusnya 192.168.1.1, maka PCA tidak akan bisa berkomunikasi dengan PCB. Hal ini dikarenakan PCA menggunakan 192.168.1.1 menggunakan 192.168.1.1 sebagai default gateway-nya. Dan jika alamat tersebut tidak ada pada router, maka paket tidak akan pernah keluar dari subnet. Selain itu, alamat 192.168.1.2 sudah digunakan oleh switch, sehingga akan terjadi konflik IP di jaringan. Akibatnya, komunikasi antar subnet gagal dan router tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai penghubung pada dua jaringan yang berbeda itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.